Kandungan vitamin A-nya itu menurut informasi 4 kali lipat lebih besar dari wortel. Vitamin B-nya 4 kali lipat lebih besar dari daging sapi. Vitamin B1-nya 4 kali lipat dari ikan sarden. Vitamin C-nya 7 kali lipat dari jeruk. Dan alhamdulillah ternyata benar. Ternyata benar si batang kelor ini tumbuh tunas baru. Ini buktinya kawan-kawan. Tuh. Tunas baru muncul meskipun si batang ini tidak saya tancapkan ke dalam tanah. Halo, selamat pagi menjelang siang. Sahabat-sahabat semua, yang Anda lihat di depan Anda ini adalah batangan-batangan dari pohon kelor ya, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya dinamakan sebagai tanaman Moringa oleifera ya. Tanaman ini kalau teman-teman baca di jurnal-jurnal ilmiah, ini sebagai tanaman superfood ya. Kenapa disebut superfood? Bahkan FAO sendiri atau Food and Agriculture Organization and World Health Organization merekomendasikan agar daun kelor digunakan untuk makanan sehat keluarga. Ini kalau WHO sudah berbicara atau FAO, tentu saja itu bukan informasi yang ecek-ecek ya, bukan informasi yang sembarangan ya, karena ada kandungan-kandungan tertentu dalam pohon kelor ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kesehatan. Kelor itu adalah sumber kaya vitamin, sahabat-sobat ya. Di samping vitamin, dia juga kaya mineral dan asam amino. Juga mengandung sejumlah besar vitamin A, C, dan E, kalsium, kalium, dan protein. Kandungan vitamin A-nya itu menurut informasi 4 kali lipat lebih besar dari wortel. Vitamin B-nya 4 kali lipat lebih besar dari daging sapi. Vitamin B1-nya 4 kali lipat dari ikan sarden. Vitamin C-nya 7 kali lipat dari jeruk. Kalsiumnya 14 kali lipat dari susu. Kaliumnya 3 kali lipat dari pisang. Zat besinya 3 kali dari jamur. Asam aminonya 1,5 kali lipat dari telur. Dan antioksidannya 37 kali lipat dari anggur ya. Di dalam kelor juga, saudara-saudara, terdapat sekitar 20 jenis asam amino, 46 antioksidan yang berguna untuk antiinflamasi dan melampaui 90 lebih nutrisi. Ya, luar biasa sekali. Itu artinya apa? Itu artinya kelor mampu menjadi pemasok gizi yang begitu baik. Terdapat juga dalam kelor ini kandungan protein sekaligus serat yang baik untuk pencernaan. Selama ini banyak masalah kesehatan manusia ya, yang berawal dari pencernaan. Tentu saja pohon kelor ini memberikan jawaban terbaik. Ya. Nah, itu begitu banyak manfaat dari tanaman kelor ini, sehingga saya merasa bahwa tanaman ini harus dibudidayakan. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara membudidayakannya dari batang gitu ya. Saya membuat video ini dari referensi rekan di YouTube ya, bahwa ada rekan-rekan yang menanam kelor dari batang ini seringkali gagal ya. Jadi dipotong dahannya sekitar 40 cm lalu ditancapkan di tanah, tapi tidak jadi-jadi, tunas barunya tidak muncul. Nah, ini saya merasa harus dikasih tahu nih teman-teman supaya berhasil menanam kelor dari batang ya. Informasi saya sendiri
saya dapat dari salah satu penggiat kelor ya di internet. Kemudian saya praktekkan apakah betul berhasil atau tidak ya. Nah, ini di depan kita ini ada beberapa batang kelor yang sudah saya potong ya. Dan posisinya itu disandarkan ke tembok dan di bawahnya tidak saya tancapkan ke media. Jadi biarkan saja. Dibiarkan saja menempel ke tembok beberapa hari gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata benar. Ternyata benar si batang kelor ini tumbuh tunas baru. Ini buktinya kawan-kawan. Tuh. Tunas baru muncul meskipun si batang ini tidak saya tancapkan ke dalam tanah. Ini juga ini bakal calon keluar tunas baru ya. Hampir semuanya akan keluar tunas. Ini juga saya sandarkan hanya di tembok, sudah muncul tunas baru. Ini juga, nah, ini juga hampir semua yang saya sandarkan itu tunas baru muncul meskipun si batang tidak saya tancapkan ke tanah langsung. Nah, dari hasil keterangan yang saya dapat bahwasanya kenapa bisa muncul tunas baru pada batang ini meskipun tidak ditancapkan, itu karena dia tanam batang ini itu kan ada kambium ya, sehingga kambium itu dibiarkan turun terlebih dahulu ke bawah. Itulah kenapa teman-teman yang tidak berhasil menanam pohon kelor ini menjadi busuk, karena si akar ini rentan sekali busuk ya ketika langsung ditancapkan ke dalam media ya. Akan tetapi jika tidak ditancapkan dia aman sampai kambiumnya turun ke sini dan keluar akar, baru dia ready untuk ditanamkan di media ya atau di lahan teman-teman semuanya. Nah, ini saya kira ini perlu ya dikabarkan untuk rekan-rekan semua, karena kelor ini adalah superfood yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan asam amino yang cukup tinggi. Saya kira perlu kayaknya teman-teman menanam kelor ini buat di rumah. Dan kadang saya juga tidak hanya mengkonsumsi untuk kesehatan ya. Daun kelornya juga ini saya gunakan sebagai POC. Daunnya saya olah, saya fermentasi, kemudian saya aplikasikan kepada tanaman yang pada usia vegetatif ya atau masih baru ditanam. Ini cukup bagus sekali untuk sebagai ZPT bagi tanaman. Dia merangsang pertumbuhan, memperpanjang akar, terus merangsang juga hormon untuk keluarnya buah ya. Dan saya sudah uji coba dan cukup lumayan berhasil. Jadi manfaatnya banyak sekali. Oke, itu sekilas info dari saya bagi teman-teman yang ingin menanam kelor dari batang. Sebaiknya lakukan pola-pola ini, sandarkan saja ke tembok, dan saya tidak ada treatment apapun ya. Ini tanaman sudah saya sandarkan sekitar 2 mingguan. Setelah 2 minggu dia akan keluar tunas baru ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi yang mau menanam kelor dari batang bisa berhasil juga. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.